Ini kayu kaboa. Ini kayu kaboa saya dapat sekitar tahun 2011 kayaknya ya. Jadi waktu itu saya diajak sama temen ke Sancang, hutan Sancang di Garut. Malam-malam gitu ya, sekitar jam 12, jam 11 sampai jam 2. Terus di sana tawasulan di sana sama teman-teman. Kita istirahat gitu kirim doa gitu. Nah, itu ada yang injek kaki. Oh. Ada yang injek kaki, terus buntutnya itu ke punggung badan. Jadi kayak dianya tuh melingkar gini. Melingkar. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Kali ini selebnya agak sedikit berbeda dengan yang lain nih. Dia saya kenal dalam salah satu program yang ada di salah satu stasiun televisi mengupas tentang misteri ya. Jadi program Misteri Dunia. Selain sebagai pawang hujan, terus juga healer, beliau juga pawang batu aki. Nah. Halo Bang Akri. Halo Teteh. Iya, ini batu akinya bagus banget Bang. Iya, itu jenis batu akik pandan namanya. Pandan, fungsinya untuk dipakai membedakan gitu. Antara tangan dan jari kaki. Oh gitu, nggak ada buat nggak ada. Biar cakep gitu. Nggak ada. Itu kebetulan memang kalau batu pandan itu ceritanya itu batu khasnya Betawi ya. Batu khas Betawi yang sampai saat ini komunitasnya pun makin banyak dan ya jenisnya ya seperti ini panjang-panjang dia. Oke teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan YouTube channel Misteri Dunia Trans 7. Nah, yang sekarang ini kita undang adalah Mbah Akri ya, Mbah ya. Engkang. Pantas disebut engkang. Jadi pantas ya. Jadi Bang Akri ini pertama kali yang membekas di ingatannya Furi adalah pada saat kita syuting terus hujan, terus Bang Akri bakar-bakar dupa gitu ya, bakar-bakar rokok, terus bilang ayo cepetan take nih, hujannya bisa berhenti 10 menit gitu, dan ternyata memang beneran berhenti 10 menit. Punya keahlian pawang hujan itu dari mana? Diturunkan apa bisa sendiri apa gimana? Kalau diturunkan atau bisa sendiri, saya bingung jawabnya Teh, karena semua itu kan baik kejadian gitu ya. Ketika saat itu memang gimana caranya proses syuting dan teman-teman semua di lapangan itu berjalan lancar gitu. Nah tanpa pun harus tahu teman-teman itu bahwa situasi hujan ini gimana caranya biar cerah gitu, dan kita menyelesaikan pekerjaan itu atau liputan itu sampai selesai. Nah, ya saya cuma bisa berdoa, terus alhamdulillah dikabul sama Allah dan ya tidak terjadi hujan, gitu Teh. Jadi beneran itu sendiri berarti ya awalnya, nggak ada gurunya apanya. Oh, memang sudah berbakat ya. Jadi kalau dari second base-nya Bang Akri ini yang menarik, meskipun penampilannya mungkin orang bilangnya Mbah Dukun gitu ya. Tapi sebenarnya Bang Akri ini punya sisi indigo ya, dari tone color purple-nya yang dia punya. Artinya dia sebenarnya memiliki kemampuan tetapi mungkin belum disadari gitu dari kecil. Nah, sebenarnya waktu kecil tuh Bang Akri suka ngerasa agak sedikit aneh dibandingkan dengan orang lain atau gimana tuh? Kalau dari cerita ibu sih menurutnya nggak ada yang aneh gitu ya, sesuai ya biasa anak kecil biasa gitu, tapi ada beberapa peristiwa yang mungkin itu SD kali ya, itu SD sering keluar maghrib, sempat keluar maghrib dan itu dicariin sama ibu gitu kan, sama tetangga pun dicariin ini orang kemana gitu. Nah, saya itu yang inget di sore itu seperti dituntun dibawa ke tempat lain gitu. Tapi muternya, saya tahu muternya di lingkungan situ aja. Di situ aja sampai terdengar suara ibu manggil. Terdengar suara ibu, baru saya pulang. Emang dari mana? Enggak dari mana-mana, ada di sini gitu. Oh, diculik apa? Sosok apa? Wewe Gombel apa? Kalau teringat sekarang mungkin apa nenek-nenek kali ya.
Iya, nenek-nenek kan wewe gombel tuh biasanya memang nenek-nenek gitu menyerupai. Biasanya kalau anak-anak kecil maghrib-maghrib pergi keluar itu sama dia diajakin main gitu, dilindungi gitu. Tapi kalau dari keluarganya ngilang. Oh gitu ya. Jadi dari kecil menarik ini, dari kecil sudah bisa bermain dengan wewe gombel. Jadi sekarang kalau ada materi wewe gombel harusnya udah kenal dong ya. Ini aku loh yang dulu diajak muter-muter gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah terus saya ingin memberikan kalian chattingan antara Bang Akri sama rekan kerjanya, di mana waktu itu rekan kerjanya tuh Fani pengen buru-buru ngeberhentiin hujan, minta tolong karena ada acara gitu ya. Nah terus yang Bang Akri suruh lakuin tuh apa tuh waktu itu? Oh iya, kejadian minggu kemarin ya. Kejadian minggu kemarin tiba-tiba temen telepon, Bang minta tolong berhentiin hujan segala mau ngapain gitu, gitu. Ini kebetulan di rumah lagi ada acara lamaran gitu. Acara lamaran. Oh ya udah kita coba ya, bismillah aja saya gitu. Nah terus coba fotoin awannya, dikasih video beberapa second gitu, terus kirim ke saya. Terus dikirim, ya udah saya doa ya Allah mudah-mudahan dengan doa ini si Fani itu bisa melangsungkan pernikahan di keluarganya gitu ya. Bukan pernikahan, lamaran di sana lancar segala macam, terus tamu-tamunya juga segala macam. Ya alhamdulillah saya bilang 10 menit ya, saya bilang kayak gitu, tunggu 10 menit. 3 menit, 3-4 menit berikutnya kurang dari 5 menit alhamdulillah dia ngabarin, alhamdulillah Bang udah berhenti hujan, alhamdulillah ya. Itu beneran cuma doa aja? Apa ada bantuan dari ini nih? Enggak. Coba ini diperkenalkan dulu kepada pemirsa apa aja. Ya. Sebenarnya kalau batu ini, jadi ini kalau ini kan jenis batu pandan ya. Teteh dipakai merah, ini kuning, ini putih. Batu pandan dan memang seneng koleksi batu dari dulu teh. Seneng koleksi batu. Dulu tuh ada 3 box. Dulu 3 box kurang lebih 3-4 tahun belakang dicuri itu sama bukan dijual pas pandemi? Enggak, dicuri itu sekitar 2017-an ya. Terus kesel gitu ya. Terus saya kesel, sama saya coba dipikirin. Jadi itu 2 hari sebelum lebaran. Balik lagi batunya? Nah, setelah saya dikirim kurang lebih 2 minggu ya. Di rumah aja terus saya dikirim. Nah, si malingnya itu datang, tapi udah babak belur. Kok gitu? Siapa yang babak belurin? Dia ketangkep di wilayah lain, terus dibawa ke rumah. Oh, terus? Mukanya tuh udah bonyok gitu. Kasihan. Mukanya udah bonyok, terus nyamperin ke rumah, dibawa sama orang, Bang saya minta maaf. Bilang apa yang kamu ambil? Saya nggak cuma ngambil kotak cincin abang, katanya 3 ini. Kayak gitu. Nah, sorenya. Tapi kalau aku minta nggak babak belur kan? Ini mah aksesoris biasa. Oh, terus? Nah sorenya setelah itu saya bilang alhamdulillah nih walaupun barang tidak kembali tapi orangnya sudah datang gitu ya. Sekarang udah di polsek tuh masalah itu, udah dibawa ke polisi. Nah saya nunggu di depan, duduk di depan, ada kaca kayak gini nih teh, ada kayak gini, kayak masuk angin, ada angin kencang masuk ke kaca, gitu. Terus? Apaan ya sih bilang. Nah terus kayak ada yang menyampaikan saya aja yang kembali tadi gitu. Oh, yang lain nggak balik. Oh, yang kembali saya aja. Oke, menarik ya. Berarti itu udah dicuri, nggak kembali. Yang kembali cuma 1. Tapi kalau ini dikoleksi lagi. Kalau ini dikoleksi lagi, Masuk sama ini pun hitam dari kelor. Apa artinya? Coba nanti ini kita shoot ya. Oh kalau penelusuran, iya. Nah ini kita galuh kelor untuk menangkal energi negatif ya. Kalau daun kelor kan katanya kalau ada yang susah meninggal tuh Bang, pakai daun kelor cepat meninggalnya. Oh berarti nggak mau pakai ya. Kita kan pengen panjang umur. Nah terus kalau ini? Nah ini dikasih sama orang Palembang. Wow. Jadi pas lagi ke Palembang, dia ngelihat saya pakai cincin itu. Nah ini Toto dikasih
Bang, ini bentuknya apa ya? Kepala Garuda katanya sih. Kepala Garuda, oke. Terbalik. Awas sepatu. Iya, ini keren. Kepala Garuda ya. Berarti kalau misalnya ada teman-teman tuh yang pengen order bisa ke Bang Akri. Order apa? Batu. Order batu. Boleh, boleh ya, kalian bisa DM Instagramnya Akri Frame berikut ini. Nah, kalau yang satu lagi gimana? Yang kalau yang ini sih sama ya, ini batu pandan. Oh, sama. Sama. Ini nggak ada ininya. Cuman aksesoris jari aja. Jadi kalau lagi kumpul komunitas Betawi, komunitas pandan ya pakai. Oh, oke. Nah, jadi kalau ini sama ya? Ya, batu. Nah, lebih dipakai kalau lagi kumpul-kumpul sama komunitas batu aki. Nah, tapi kayaknya kalau Kafur itu emang seneng banget merah, nggak dipakai deh ya. Sugan we pohon ya, siapa tahu lupa nih Bang Akri. Tas gitu. Nah, biasanya kalau perempuan ada yang pakai kayak gini nggak? Ada. Tapi ukurannya lebih kecil. Oh, ukurannya lebih kecil, iya ya. Ukurannya lebih kecil. Oke, kalau ini buat apa Bang? Nah, ini punya nilai apa ya, histori lah. Jadi ada beberapa batu. Tadinya tuh mau dibawa banyak deh, cuman pas di jalan udah dimasukin semua ke tas nih. Kan waktu pas callingan tuh bawa katanya ini kan, udah disiapin taruh di tas. Ada beberapa senjata juga taruh gitu. Cuman pas sudah siap jalan, puyeng. Oh, pusing. Jadi cuma sebagian. Pusing, keluarin. Nggak terlalu pusing? Nggak. Sekarang. Oke. Jadi cuma beberapa. Nah, ini ada beberapa, kebanyakan jadi titipan dari orang deh. Ada yang dikasih, dititip, yang nggak kenal. Itu kalau yang nggak kenal gimana bisa nitip? Nah, jadi suka ada yang ketemu di luar gitu ya, lagi ketemu main ke rumah temen. Terus ada orang datang, mungkin temennya dia gitu ya. Itu ujuk-ujuk aja ngasih. Orang tapi? Orang-orang biasa ngasih. Ada yang nemu, ada yang pada saat liputan gitu ya, atau kita lagi ada di luar. Yang ini menarik ya. Punten ya. Ini teh siapa namanya? Aduh, kok deg-degan. Enggak. Sahaya. Ini jadi ada satu keluarga itu dia punya peternak sapi teh. Peternak sapi, kebetulan ibu bapaknya juga kenal. Nah, semua pada meninggal tuh. Nah, sebelum meninggal dia menemukan ini di kandang sapi. Menemukan ini di kandang sapi, dikasih sama anaknya. Kesini dia nitipkan ini, jadi coba pegangin kata dia gitu. Ini ada turunan dari ada pemberian dari bapak. Sempat dipegang, kalau melihat dari ininya sih kayak sapi ya. Oh, iya. Sapi. Persis banget. Kok bisa ya kayak sapi terus ininya beneran kayak gini? Tapi Bang Akri nggak berminat untuk punya peternakan sapi? Kayak gini ya teman-teman. Bentuknya menarik. Nggak ada kejadian-kejadian aneh setelah pegang ini? Oh, setelah pegang ini enggak sih. Enggak, cuman ada yang ini nih. Ini saya di Jawa. Jadi ini di Jawa pada saat di sana itu malamnya saya ngimpi tuh. Ada teman satu kamar bilang ngeraung-ngeraung lah. Ngeraung terus kayak takut gitu, kayak takut menghindar. Nah, yang saya impikan itu ada ular dengan kepala bidadari gitu. Dengan kepala wanita. Ngehampirin teh, cuman karena sayanya itu takut dengan ular, saya mundur lari kabur gitu. Nah, dia terus ngejar gitu, walaupun nah saya lihat di sana si ularnya itu warnanya kuning, terus ada garet-garet merah merah dan kuning di sini. Nah, besokannya setelah mimpi itu saya dikasih ini sama orang ini di Jawa, di daerah Kebumen kalau nggak salah, di Jawa sana. Saya lagi ngumpul sama warga di sana, terus ada orang datang, mungkin tetangganya dia gitu, ujung-ujung ngasih ini aja. Bang Akri, ini saya kasih buat, pas dilihat, loh kok sama yang ya merah, ya merahnya, ya kuningnya gitu, corak ininya sama, seperti ada di muka dia gitu ya, di tubuhnya gitu.
Menarik ya. Nah, terus kalau tentang ini? Ini kayu kabua. Ini kayu kabua saya dapat sekitar tahun 2011 kayaknya ya, 2011. Jadi waktu itu saya diajak sama temen ke Sancang, hutan Sancang di Garut. Hutan Sancang di Garut. Saya diajak masuk ke sana, terus malam-malam gitu sekitar jam 12, jam 11 sampai jam 2. Terus di sana berdoa lah bahasanya gitu. Kita tawasulan di sana sama teman-teman. Setelah tawasulan, karena posisinya malam, jadi tawasulan bareng-bareng gitu. Kita istirahat gitu, kirim doa gitu. Nah itu ada yang nginjek kakinya. Oh. Ada yang nginjek kaki, terus buntutnya itu ke punggung badan. Jadi kayak dianya tuh melingkar gini. Melingkar. Nah kaki si paha ini diinjak sama entah tangan atau kakinya berasa. Lewat, kok ini kayak mau, gitu saya bilang, kok kayak mau. Nah setelah pulang dari Sancang, saya diajak ke tempat kuncennya, langsung dikasih ini. Oh, langsung dikasih ini, dikasih penjaga ya. Nggak tahu. Terus kalau ini? Ini golok dari Banten. Waduh, serem ya teman-temannya, golok dari Banten, buset. Ini golok dari Banten. Pas saya dapat, saya kasih nama dia Astra Jingga. Kebetulan saya seneng tokoh wayang golek ya. Ada Astra Jingga, Semar gitu ya. Nah, ketika pas dapat, saya bilang, saya kasih nama Astra Jingga. Dan dalamnya pun dikhususkan memang buat saya mungkin ya. Jadi ini golok sulangkar namanya. Golok sulangkar. Nah, artinya? Ya bahannya. Oh, oke. Gitu. Ini golok sulangkar, dia ada cirinya ya. Ada garetan-garetan seperti apa ini? Seperti karat. Tapi memang ini mau digosok kayak apa nggak akan bisa. Nggak akan bisa tetap seperti itu ya. Ini. Dan mitosnya ketika terkena sayatan dia susah untuk sembuh. Oh, oke. Terkena sayatannya susah untuk sembuh. Aduh, berarti jangan kena sayatan ya. Ini ada tempat khusus tapi kan di rumah buat naro yang nggak dimainin anak. Iya, jadi di rumah itu saya taruh di tempat sholat ya. Jadi saya ada sejadah tempat sholat gitu, ditambah sama Al-Quran dan segala macamnya, ini saya taruh di sana. Oke. Nah, terus fakta yang menarik dari Bang Akri ini ya, Mbah Akri, kok jadi Bang Akri? Salah, Mbah Akri ini selain yang mengoleksi benda-benda seperti ini ya, jadi kalian juga teman-teman harus tahu bahwa terkadang orang itu memang jodoh-jodohan untuk memiliki benda-benda seperti ini. Jadi banyak juga orang yang ngerasa kayak, aduh kayaknya ini nggak cocok, tapi kalau di orang lain, di Bang Akri misalnya cocok. Akhirnya dia memberikan gitu, jadi bukan sengaja nyari, apalagi nyuri gitu ya, enggak. Nah, terus juga kan selain sebagai pawang hujan, sering juga Mbah Akri diminta mengobati santet nih. Iya. Awal ceritanya kenapa bisa terjun mengobati santet? Santet itu kan susah, Bang. Betul. Jadi saya tuh sama ada temen gitu ya, yang sudah lama tidak ketemu, dan ternyata dia pun ada kelebihan gitu teh. Nah, saya berbarengan dengan dia, terus ketika komunikasi itu klik, nah ada yang minta tolong ke dia atau ke saya ya, kita coba bareng. Nah, untuk yang satu ini yang cerita itu, jadi itu malam tiba-tiba saya ditelepon dari dia, ditelepon dari si yang kena santet itu, ditelepon untuk datang ke satu tempat gitu, di rumah gitu. Bilang ada apa? Ini dia nggak kentut atau nggak buang air sudah 1 minggu kata dia. Oh ya udah bawa aja ke dokter saya gitu kan. Udah tapi nggak ini, mau nggak kesini saya tungguin. Nah saya datang ke sana sekitar jam 10-an.
ternyata di sana udah banyak orang gitu ya. Udah banyak orang, udah ada praktisi juga. Dan si praktisi itu ternyata nungguin saya teh. Dia nungguin. Terus ayo Kang kita ke tengah. Oh ya udah silakan, saya bilang gitu. Silakan. Nah, mereka ya itulah coba melakukan sesuatu gitu ya untuk penyembuhan. Nah, saya cuma ngelihat, tapi di hati itu udah kamu ke sana coba dibantu gitu sebisa kamu gitu. Saya masih nahan teh. Jadi setiap ada yang kayak gitu tuh pengen coba nahan, tapi dari dalam diri tuh nggak bisa gitu loh. Bisa ya. Udah sebisa kamu obatin aja mau, gitu. Mau diapain kayak gitu ya, dibacain Al-Fatihah atau apa gitu. Coba. Nah, saya cobalah ke sana. Saya coba ke sana. Jadi di badannya itu dia perutnya kembung deh. Ini perempuan, dia perutnya kembung. Saya coba, ini kan biasanya suka ada getaran ya. Saya coba, oh ini kencang banget, saya bilang getarannya. Nah, saya kumpulin tuh semua teh dari bawah. Saya kumpulin semua. Saya betot gitu. Saya juga nggak tahu lah, karena yang menggerakkan bukan kita gitu ya. Bang Akri sendiri. Terus pas keluar, alhamdulillah berobot deh. Langsung ya, dan sembuh juga orangnya ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi sebenarnya kayak healer, telekinetik itu kan memang tergolong di dalam indigo. Jadi kalau kalian lupa nih, ada 9 tipe indigo. Telekinetik itu bisa memindahkan sesuatu, misalnya dari hujan menjadi tidak hujan. Healer itu juga bisa menyembuhkan ya, melalui metode dan cara yang mereka yakini gitu. Jadi kalau healer tuh nggak ada gurunya, biasanya dia kayak aku pokoknya pengen ngambil air, atau aku kayaknya mau narik energi nih di sini kayak gitu. Jadi itu mah udah bakat, dan Bang Akri juga mungkin pada setiap orang yang dibantu pasti ada beda-beda ya. Betul, beda-beda. Terus ada yang kayak gimana? Bersihin rumah. Bersihin rumah. Jadi itu rumah kosong di daerah Bekasi, dia baru pindah gitu ya. Dia baru pindah, terus teman coba ngubungin untuk ke sana gitu. Nah, sampai sana saya pun belum tahu ya apa yang harus dilakukan gitu. Tapi hayu aja gitu, kita namanya menolong, bantu orang gitu ya. Sampai sana kebiasaan diri itu kalau datang ke satu tempat saya akan muter dulu teh. Muter dulu gitu. Entah itu ke tempat kita lokasi, kalau liputan gitu ya, gitu kan saya pasti muter kayak untuk melihat ini tuh ada apa, jangan sampai ada macam-macam ke kita. Betul, gitu. Nah, masuk ke rumah saya itu naik tuh sampai ke lantai 3 ke ruangan semua saya masukin. Nah, temen ada satu ternyata bisa juga teh. Nah dia bilang pas saya turun ke tempat dia, lu apain tuh? Gak diapa-apain, orang cuman ngelihat ruangan aja, saya bilang sampai ke atas gitu. Itu pada keluar semua katanya gitu. Pada keluar, ada yang mentar, ada yang lari-lari, kocar-kacir kayak gitu. Iya. Nggak tahu, saya bilang orang cuma ngelihat ke ruangan. Nah, setelah itu kita cobalah bersihin rumah itu. Saya di lantai 2 sama lantai 3, dia di lantai bawah. Jadi mungkin tapi ini juga harus ditanyakan ya teh, mungkin indigo juga nggak bisa bekerja sendiri ya, atau harus memang berkelompok? Iya, jadi kebanyakan kenapa ada 9 kategori indigo, karena tidak ada indigo yang bisa menguasai semua hal. Makanya itu juga kan Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tidak sombong kepada orang lain, karena misalnya seorang healer butuh absorber, butuh yang buat narik-narik energi atau nyerap-nyerap. Kayak medium bisa berkomunikasi dengan yang tidak terlihat, mereka belum tentu bisa menyembuhkan, kayak gitu sih Bang. Nah, terus yang Bang Akri lakukan tuh di lantai 2 sama di lantai 3? Saya di atas, saya bertawasul, saya minta sama Allah supaya ini energi di rumah di sini semua keluar, saya bilang, karena ini akan ditempati sama pengantin muda di rumah itu. Terus setelah saya baca doa, saya bertawasul, baca doa, saya bacakan ratib. Saya bacakan ratib adat, saya bacakan Yasin. Habis selesai itu saya bacakan, saya keliling teh. Saya keliling, nah itu ada dorongan dari badan gitu ya, yang menggerakkan untuk menyentuh beberapa tembok
Oh, Menyentuh beberapa tembok dan ada yang dilafalkan gitu. Jadi pakai tangan dilafalkan, pakai jari gitu. Itu saya muter semua. Tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi enggak semua tembok harus seperti itu di tiap ruangan. Setelah itu terus ngebuang energi yang di sana, dan itu pun dengan gerakan yang kita aneh lah ya, sadarkan. nggak sadar. Iya. Ya, memang seperti itu biasanya ya teman-teman. Nah, buat Bang Akri sendiri beban nggak sih? Kan kadang kalau kita nyampe kayak kemarin tuh kita lagi ke tempatnya Mumun ya, Pocong Mumun, Bang Akri tuh mual-mual, muntah-muntah gitu. Beban nggak buat diri sendiri? Enggak sih ya, enggak, karena memang dasarnya itu jadi Suka gitu ya? Iya suka, terus sekaligus memang saya pengen teman-teman yang berada di situ tuh aman menurut saya gitu, menurut saya aman dan berjalan semua dengan lancar. Nah, apapun yang saya lakukan mereka sebetulnya nggak perlu tahu gitu. Gitu. Iya. Suka ngumpet-ngumpet kayak begitu. Iya. Ya. Terus selama perjalanan penelusuran, nih tempat penelusuran yang paling serem? Sama Teh Huri di Kalideres. Oh, yang Kalideres, iya. Masih Luar biasa, iya. Capek banget ya Bang Capek. Akri ya? Itu capek. Dari masuk sampai keluar pun, pas masuk kan kita ada suara gending tuh, dari yang pintu kecil tuh, itu ada suara gending, tang. Wah ini udah lain nih. Dan ternyata yang denger pun nggak hanya beberapa orang ya. Betul. Terus ditambah pada saat kita mau explore, ada ibu-ibu yang nembang ya, ada yang nembang. Ada ibu nembang, terus harus balik lagi ngasih kembang, ya. Berarti itu ya itu yang paling interaksinya kenceng banget. Iya. Sakit nggak tuh badan? Sakit. Berapa hari? Ada 4 harian. 4 hari ya. Oke. 4 hari ya Mbah Akri sakit. Oke. Nah terus pernah nggak dapetin klien yang minta tolong tapi nggak bisa ditolong karena energinya terlalu gede? Ada. Case-nya apa? Penyakitnya apa? Istrinya diganggu, dan di rumahnya pun banyak katanya. Saya coba datang ke sana, itu di hati tuh bilang ini kalaupun mau dibersihkan kembali lagi ke orangnya, kata dia gitu. Kembali lagi ke orangnya. Jadi kalaupun kita melakukan pembersihan di sana gitu ya, atau mengobati di sana, ya nanti akan begitu lagi karena orangnya ini. Lagi. Apa yang biasa dilakukan setelah ritual atau mengobati orang? Kadang kan kita tuh perlu buat healing, cleansing diri kita sendiri. Nah biasanya kalau udah menghadapi hari yang lumayan berat, Bang Akri ngapain tuh di rumah? Zikir. Oh zikir. Nggak pernah marah-marah gitu ke orang rumah? Enggak. Jadi kalau mau ada yang itu biasanya sebelumnya suka ada kayak informasi gitu ya. Informasi. Ya. Oke, karena kita kemarin baru ngedatengin tempat Pocong Mumun ya, dan ini tuh menarik karena kan filmnya Mumun juga lagi tayang nih. Menurut Bang Akri, sosoknya Mumun sendiri itu kayak gimana? Ini 1 malam sebelum kita berangkat tuh Teh. Jadi 1 malam sebelum berangkat biasanya saya tuh terbiasa untuk minta izin di rumah. Jadi saya sholat malam. Saya minta izin besok saya mau ke sana, tolong yang di sana jangan ganggu dan biar semua berjalan lancar, saya bilang gitu. Nah saya kirimkan Al-Fatihah dulu tuh, saya tawasulan, saya kirimkan Al-Fatihah buat di sana. Dan di malam itu sebelum berangkat, malam itu saya matikan lampu tuh semua Teh. Saya matikan lampu, saya zikiran. Nah itu beliau datang dengan pakaian merah, terus rambutnya kayak teteh gitu, ini ngegerai gitu ya. Apakah ini dia? Saya bilang, udah saya tambahin, ya udah ini saya kirimkan buat kamu. Kalau memang kamu itu kamu, tolong besok temenin, saya bilang. Besok temenin sampai selesai. Dan kita kan mual-mual tuh pusing-pusing gitu ya bareng. Nah endingnya itu kan pada saat setelah tabur bunga. Betul. Ya itu pusing tuh semua hilang. Itu kan idenya Bang Akri tuh. Kenapa bisa tiba-tiba terpikir kita harus nabur bunga Teh gitu?
Mungkin itu simbolis ya, simbolis karena kan secara jasad dia nggak ada ya kuburannya dimanapun kita nggak tahu gitu. Nah ketika beliau datang itu, tolong bawakan ini sebagai simbolis saya, ditaburkan dan didoakan gitu di sana gitu. Karena sampai saat ini kan nggak ada yang tahu ya kuburannya di mana, tempatnya di mana ya. Akhirnya kita lakukan itu. Nah. Teman-teman di sini Kak Furi akan memperlihatkan satu foto yang Kak Furi posting di Instastory ya, dimana menurut Kak Furi mah muka Kak Furi itu rada-rada berubah gitu. Tapi lebih baik kita tanyain sama Mbak Akri deh. Waktu kemarin pas lagi di foto tuh, kan muka aku kan berubah tuh ya pas bawa poci. Ngelihat di situ ya, Teh Furi kan tirus ya. Jadi di foto tuh virus. Nah, si muka itu agak sedikit besar gitu kan, agak gemuk terus cabi. Nah, muka itu yang ada waktu datang hadir. Nah, sepertinya pada saat moto itu ya dia juga mungkin pengen eksis ya. Jadi masuk setengah-setengah ke Teh Furi. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi kalian bisa lihat fotonya nih. Kak Furi juga baru ngeh kalau bisa secabi itu ya, padahal udah di make up kan pakai ini gitu, tapi ya itu beda sih dan memang pusing banget, tapi setelah selesai kita tabur bunga nggak ada masalah. Nah, makhluk yang paling serem yang pernah dilihat? Jarang ngelihat makhluk yang gitu deh, jadi jarang. Lebih dikatakan sering enggak juga, tapi banyak ngelihat yang kayak pakaian keraton, pakaian adat Jawa, yang gitu-gitu. Yang berarti berbentuk. Kalau pocong nggak serem? Enggak. Kemarin biasa aja. Biasa aja. Jadi lebih seringnya yang pakaian adat-adat. Yang gitu-gitu. Oke, jadi kalau Mbak Akri nggak takut sama pocong? Yang kayak Kak Furi. Oke. Sekarang kita mau pertanyaan terakhir nih. Peragaan untuk membuang energi negatif yang nempel di yogi. Jadi sebenarnya kalau si yogi itu energi negatifnya tuh dia kayak sial, setiap ketemu sama cewek selalu gagal. Saya juga kurang paham karena kan saya tiap hari sama yogi, jadi kayaknya kalau udah tiap hari tuh udah susah ya kalau kita mau ngobatin orang tuh udah terlalu kenal gitu kan. Jadi teman-teman, kita bakalan kasih challenge nih buat Bang Akri. Siapa tahu ya setelah di cleansing sama Bang Akri, besok atau lusa dapat pacar, tapi pacarnya yang baik, yang bener, jangan yang kayak kemarin-kemarin ya. Oke, Yog, lu energinya negatifnya di mana kali? Ini di apa? Wah, nah, kenapa? Ya kemarin berat habis penelusuran. Ya, biasanya kalau saya ada yang minta tolong gitu ya, biasanya saya tuh melihat gini dulu, salaman biasanya. Kalau ada sesuatu yang ini biasanya suka ada energi yang gak enak gitu. Nah setelah salaman gini, kalau ada sesuatu yang mengganjal atau pada saat selesai penelusuran, biasanya ininya saya buka. Nah setelah dibuka, saya cari di sini sesuatu yang akan keluar. Biasanya kayak gitu. Setelah ini energinya keluar, terus saya buka ininya, cakranya dari sini. Biasanya seperti itu. Habis selesai, ini saya tutup kembali. Gitu. Oke, gimana kerasanya? Nggak apa-apa. Entengan sih ya. Saya kemarin memang ngerasa berat di posisi sini, di leher belakang. Tadi berasa pada saat pertama kali kepala dingin dari belakang juga udah berubah sih, agak enteng aja sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah enteng.
Enteng jodoh. Oke, jadi teman-teman tadi Bang Yogi sebenarnya bukan secara khusus pengen enteng jodoh, bukan ya. Karena setelah beberapa hari ini, seminggu lebih, udah penelusuran dia masih lemes, masih sakit, tidur nggak nyenyak ya setelah ke tempat penelusuran yang terakhir gitu. Nah, alhamdulillah tadi agak ringanan ya setelah ada Bang Akri. Nah, si Mbah Akri ini juga selain pawang hujan, bersih-bersih rumah gitu. Jadi kalian kalau ada rumah yang kotor ya, bukan nyapu ya. Ada yang rumahnya sering ngeganggu, sering ada penampakan atau nggak bisa tidur, bisa juga hubungin Instagramnya langsung gitu. Nah, jadi kalau untuk Mbah Akri sendiri nih, pesan-pesan buat teman-teman apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supaya kondisi badan tetap stabil dan rumah bersih gitu? Harus ingat dengan Tuhan, itu yang pasti. Harus ingat dengan Tuhan, perbanyak sholat, perbaiki sholat, perbanyak baca Al-Quran, terus zikir, dan yang pasti harus banyak bersalawat. Itu akan membersihkan juga. Ya, secara energi dia pun akan lebih bersih gitu ya. Lebih bersih dan lebih positif. Karena mendekatkan kita kepada keimanan kan. Dan di rumahnya pun sama. Ketika rumah itu kita sering adakan pengajian, terus kita sering gunakan untuk beribadah, otomatis energinya pun akan berubah menjadi positif gitu. Itu beda hal dengan yang tidak. Oke. Nah itu ya, jadi tetap nomor satu mah harus ingat terus sama ibadah. Pertanyaan terakhir nih sebelum azan, lebih senang jadi pawang hujan apa lebih senang jadi bersih-bersih, cleansing ya. Lebih senang cleansing kan lebih capek kan? Lebih capek sih, tapi secara kepuasan terhadap orang itu ketika kita sudah nolongin terus dianya sehat, bahagia. Lebih bahagia gitu. Tapi kalau pawang hujan juga kan membantu acara orang juga. Iya, kalau itu kan nggak secara langsung ya. Kalaupun tanpa dia bilang pun, kalau memang kondisinya ini ya kita coba aja tanpa harus ngomong. Oke. Menarik sih. Iya. Thank you Mbah Akri ya udah mau datang ke sini dan juga memperkenalkan banyak batu-batunya sama kita ya. Jadi buat kalian anak indigo itu ada ya, dan dengan berbagai macam tipe yang mereka miliki, mereka juga bisa memilih untuk menjadi apa. Ada indigo yang memang tidak ingin bergerak di dunia supranatural, ada indigo yang memang ingin lebih fokus di dunia supranatural. Itu adalah pilihan dari masing-masing orang, yang penting tujuannya untuk baik ya, untuk kebaikan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan klik di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.